Jenny menggelengkan kepala, berpikir, kenapa Julian ingin uangku? Dia bisa membeli seluruh Surabaya jika mau. Dan memenjarakannya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Aku akan menuntutnya. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Kembalikan teleponku. Aku harus menelepon pengacaraku, kata Jenny. Melihat kemarahan ayahnya, Jenny mencoba menenangkan. Ayah, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak akan pernah bisa memenjarakannya. Dia sangat berkuasa. Ayahnya menyipitkan mata dan bertanya, kamu menikah dengan siapa? Jenny menunduk dan bergumam, Julian. Ayahnya terbelalak dan tidak percaya. Apa? Katakan lagi. Jenny dengan suara lembut menjawab, Julian. Ulangi dengan jelas, teriak ayahnya. Jenny mengangkat kepalanya dan berkata, aku menikah dengan Julian. Ayahnya terkejut dan bertanya, Julian? Jenny menganggukkan kepala. CEO perusahaan multinasional Bagotama, Julian? Jenny kembali menganggukkan kepala. Ayahnya tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa putrinya telah menikah dengan seseorang yang begitu berkuasa dan terkenal. Dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin. Apa kamu yakin dia Julian? Mungkin kamu salah menikah dengan orang lain. Ayahnya kesulitan menerima kenyataan bahwa putrinya menikah dengan Julian, CEO dingin dan terkenal kejam yang kini menjadi menantunya. Saat ayahnya hendak bertanya lebih lanjut, Bibi Linda masuk ke ruangan dan berkata, Tuan, seorang pria bernama Baskara sedang menunggu di bawah. Di dalam mobil, Julian semakin gelisah. Sudah hampir 1 jam sejak Jenny masuk ke rumah, tapi dia masih belum muncul. Di ruang tamu rumah Jenny, Andrian dan Melissa, orang tua Julian, memperhatikan perubahan sikap putra mereka. Ayah Andrian menepuk bahu Julian dan berkata, dia butuh waktu untuk menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Itu mudah bagimu, tapi tidak bagi dia. Julian menatap rumah Jenny dengan cemas. Sudah hampir 1 jam. Berapa lama lagi dia butuh waktu? Aku khawatir tentang dia. Aku takut ayahnya bisa saja mengurungnya. Melissa, ibunya, berkata, setahu aku, Romi sangat mencintai putrinya, jadi aku rasa dia tidak akan melakukan hal buruk. Jika kamu khawatir, masuklah dan periksa dia. Julian berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengikuti saran Melissa. Dia keluar dari mobil, merapikan jasnya, dan menuju rumah Jenny. Saat Jenny mendengar bahwa Julian menunggu di bawah, dia terdiam. Melihat ekspresi marah ayahnya, dia tidak yakin bagaimana ayahnya akan memperlakukan Julian. Sementara itu, Romi mengangkat alis dan berpikir, jadi Jenny benar-benar menikah dengan Julian. Tapi kenapa Julian mau menikahinya? Apa yang dia inginkan? Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa membiarkan putriku bersamanya begitu saja. Sebelum Jenny bisa mengatakan sesuatu, ayahnya keluar dari ruangan. Di ruang tamu, Romi dan Jenny melihat Julian duduk tenang di sofa. Saat mereka mendekat, Julian berdiri dan menyapa, Tuan Romi. Romi tidak memandang Julian dan berkata, Jenny, masuklah. Aku ingin berbicara dengan Tuan Julian sendirian. Wajah Jenny pucat. Dia merasa bahwa meninggalkan mereka sendirian adalah ide yang sangat buruk. Dia tahu Julian sangat keras dan ayahnya saat ini sangat marah. Dia khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tapi ayah, aku, Julian menyela, jangan khawatir. Tanpa berkata apa-apa, Jenny berbalik dan pergi. Bawa Bibi Linda bersamamu dan pastikan kamu mengunci kamar dari dalam, perintah Romi, memberi isyarat pada Bibi Linda untuk mengikuti Jenny. Ruang tamu menjadi hening. Baik Julian maupun Tuan Romi tidak berbicara. Tuan Romi akhirnya memecah keheningan dengan bertanya, apa yang kamu inginkan darinya? Julian mengangkat alis dan menjawab,
Apa maksudmu? Tuan Romi tersenyum sinis. Jangan bilang kalau kamu tidak menginginkan apa-apa darinya. Bukankah kamu mencintainya? Kamu tahu apa yang terjadi kemarin, tetapi kamu tetap menikahinya. Aku yakin kamu punya niat tertentu. Julian menatap mata ayah mertuanya dan berkata, apakah Tuan Romi akan mempercayai saya jika saya bilang bahwa saya telah mencintai Jenny selama 5 tahun? Tuan Romi terkejut dan bertanya, apa? Kamu serius? Julian tidak menjawab kata-kata, tetapi menatap Tuan Romi dengan intens. Melihat tatapan Julian, Tuan Romi mulai percaya bahwa Julian tidak berbohong. Julian kemudian berdiri, merapikan jasnya, dan melanjutkan, benar, saya telah mencintai Jenny selama 5 tahun, tetapi saya tidak pernah bisa mengungkapkan perasaan saya. Namun, ketika saya memutuskan untuk menyatakan cinta saya, Anda meminta dia untuk berkencan dengan Raka. Julian berhenti sejenak, kemudian duduk kembali dan melanjutkan, meski hati saya hancur, saya tetap diam karena saya pikir Jenny bahagia dengan keputusan Anda. Saya selalu meragukan Raka, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Bahkan saat Anda merencanakan pernikahan mereka, saya tetap diam. Saya pikir kami tidak ditakdirkan bersama. Namun, setelah mendengar apa yang dilakukan Raka, saya tidak bisa menahan diri. Saya melakukan apa yang saya anggap benar saat itu. Saya selalu ingin Jenny merasakan bagaimana rasanya menjalin hubungan dengan seseorang yang menghargainya. Saya ingin dia jatuh cinta pada saya sebelum saya menikahinya. Julian menghela napas, mengungkapkan keinginan mendalamnya. Tuan Romi menunduk. Dia tahu kesalahan ada pada dirinya. Dia yang memaksa Jenny menikah dengan Raka. Dia ingin berbicara, tetapi Julian memotongnya. Sekarang kami sudah menikah. Saya akan memastikan Jenny selalu bahagia. Tidak akan ada orang yang membuatnya sedih lagi. Saya akan memberikan segalanya untuknya. Saya akan memastikan dia jatuh cinta pada saya. Tuan Romi memandang Julian. Segala hal yang dia dengar tentang CEO dingin ini tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia bisa melihat bahwa perasaan Julian terhadap putrinya adalah tulus. Tetapi sebagai seorang ayah, dia masih ragu. Dengan wajah serius, dia berkata, kenapa aku harus mempercayaimu? Mungkin kamu hanya memanfaatkan perasaanku. Ingat, dia masih putriku dan kamu berada di wilayahku. Aku bisa menjaga putriku jauh darimu selamanya. Mendengar ucapan ayah mertuanya, Julian tertawa dan berkata, dia bukan hanya putrimu, dia juga Nyonya Baskara sekarang dan calon kepala keluarga Baskara di masa depan. Dia berdiri dan menambahkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengurung istriku dan mengharapkan aku untuk tidak melakukan apa-apa? Di dalam ruangan, Bibi Linda berbisik kepada Jenny yang sedang menempel di pintu Nona tua. Jenny memberi isyarat kepada Bibi Linda untuk tetap diam dan terus mendengarkan. Sudah lebih dari 15 menit, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Rasa takut mulai menyelimutinya. Bibi Linda menghela napas panjang saat melihat gelagat Jenny yang semakin gelisah. Nona, harap bersabar. Mereka akan memanggil kita setelah mereka selesai berbicara. Jangan khawatir, katanya lembut. Jenny kehilangan kesabarannya dan hampir berteriak, Bibi Linda, kesabaran macam apa yang kamu maksud? Orang yang berbicara di luar adalah Julian dan ayahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bagaimana jika mereka bertengkar? Bagaimana jika ayahku marah dan melakukan sesuatu yang buruk pada Julian? Tenanglah, Nona. Tuan Julian adalah pria bijaksana, dan ayahmu juga demikian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Bibi Linda sambil memberikan segelas air kepada Jenny. Jenny menerima gelas itu dengan cepat, meminumnya dalam satu tegukan, dan kemudian menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Di luar kamar tidur,
Suasana di ruang tamu sangat berbeda. Di sana, ayahnya dan Julian tampak asyik berbincang dengan tenang. Ayahnya duduk tegak dan bertanya dengan nada serius, "Tuan Julian, apakah Anda benar-benar berniat membawa putri saya tanpa persetujuan saya?" Julian bersandar santai dan menjawab, "Sebenarnya, aku sudah menikahinya tanpa persetujuanmu. Jadi, membawa pulangnya seharusnya bukan masalah. Lagi pula, aku hanya ingin membawa istriku pulang. Aku tidak melihat ada masalah di sini." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan jika ayah Romi merasa aku mengambil keuntungan dari putrinya, izinkan aku katakan, jika menjadikannya milikku selamanya berarti mengambil keuntungan, maka aku siap memanfaatkannya dalam setiap kehidupan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.